Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemerhati soal matematika di serial Soal Bahas Matematika SMA. Di channel ini kita akan membahas contoh-contoh soal, yaitu soal ulangan umum, soal ujian nasional, dan soal tes masuk perguruan tinggi. Seri kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal materi fungsi kuadrat, bagian yang pertama. Soal nomor 1, kita diminta untuk memilih fungsi kuadrat yang memiliki nilai maksimum 10. Soal ini pengantar untuk memahami grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bentuk umumnya kita tahu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0. Kalau a sama dengan 0, fx merupakan fungsi linear atau persamaan garis lurus. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola, karena itu fungsi kuadrat disebut juga fungsi parabola. Parabola ada dua jenis, terbuka ke atas jika koefisien x kuadrat atau a positif, dan terbuka ke bawah jika a negatif. Titik xp, yp, ya, xp, yp disebut titik ekstrim. Yp disebut nilai ekstrim. Xp pembuat nilai ekstrim. Titik ekstrim dan nilai ekstrim ada dua jenis. Di sini xp, yp merupakan titik minimum. Yp merupakan nilai minimum dan xp pembuat nilai minimum. Di sini xp, yp titik maksimum, yp merupakan nilai maksimum dan xp pembuat nilai maksimum. X1 dan X2 adalah absis titik potong parabola dengan sumbu X. X1 dan X2 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang terbentuk, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kalau diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut negatif, X1 dan X2 bukan bilangan real, sehingga kedua titik potong ini titik-titik imajiner. Jadi kalau nilai dari b kuadrat dikurangi 4ac negatif, parabola tidak memotong sumbu x. Garis lurus yang melalui titik ekstrim dan tegak lurus dengan sumbu x disebut sumbu simetri parabola. Karena tegak lurus dengan sumbu x, garis ini tidak miring, tidak memiliki ukuran kemiringan atau yang disebut gradien. Sehingga persamaannya x sama dengan xp. Jadi persamaan sumbu simetri parabola x sama dengan xp. xp terletak di tengah-tengah x1 dan x2, sehingga nilai xp sama dengan setengah dari jumlah x1 dan x2. xp sama dengan 1/2 x1 tambah x2. x1 dan x2 tadi ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. x1 tambah x2 negatif b per a
Ya, jadi XP sama dengan negatif B per 2A. Jadi persamaan sumbu simetri parabola X sama dengan negatif B per 2A. XP sama dengan negatif B per 2A selain untuk persamaan sumbu simetri parabola, juga untuk menentukan nilai YP. Karena YP adalah nilai fungsi untuk X sama dengan XP. Atau YP adalah nilai fungsi untuk X sama dengan negatif B per 2A. YP merupakan nilai maksimum untuk fungsi yang memiliki koefisien X kuadrat negatif. Kita lihat fungsi yang diberikan hanya fungsi pada pilihan A dan B yang memiliki nilai A negatif. Jadi hanya dua fungsi ini yang memiliki nilai maksimum. Kita hitung masing-masing nilai maksimumnya dengan terlebih dahulu menghitung nilai XP dengan rumus negatif B per 2A. Nilai XP untuk masing-masing fungsi pada pilihan A, XP sama dengan negatif 2. Substitusi X dengan negatif 2 untuk menentukan nilai YP sama dengan 12. Jadi fungsi pada pilihan A memiliki nilai maksimum 12. Untuk fungsi pada pilihan B, substitusi X dengan 1, YP sama dengan 10. Ya, jadi fungsi yang memiliki nilai maksimum 10 adalah fungsi pada pilihan B. Soal nomor 2. Disajikan 5 gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita diminta untuk memilih gambar yang sesuai dengan syarat, yaitu A positif, B positif, C positif, dan nilai dari B kuadrat dikurangi 4AC positif. A positif, parabola terbuka ke atas. B positif belum bisa memberikan informasi secara langsung, kecuali kalau B sama dengan 0, sumbu simetri parabola berimpit dengan sumbu Y. Ya, jadi kita lewati dulu syarat B positif. C positif, parabola memotong sumbu Y positif. B kuadrat dikurangi 4AC positif. Parabola memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi A positif, C positif, dan B kuadrat dikurangi 4AC positif ada dua kemungkinan. Perbedaan kedua gambar ini, yang ini sumbu simetri di sebelah kiri sumbu Y, ya XP negatif. Yang ini sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y, XP positif. A dan B positif, maka B per 2A positif. Kedua ruas dikali dengan negatif 1, negatif B per 2A kurang dari 0. XP negatif.
XP negatif, ya, yang sesuai, ya. Soal nomor 3, disajikan gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita diminta untuk menentukan tanda dari A, B, dan C, apakah positif atau negatif. Parabola terbuka ke bawah, A negatif. Sumbu simetri, kita lihat. Sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Ya, jadi XP negatif. Negatif B per 2A kurang dari 0. Kedua ruas dikali dengan negatif 1. B per 2A positif. Penyebut negatif, ya, supaya bentuk ini positif, haruslah pembilang juga negatif. Ya, jadi B negatif. Parabola memotong sumbu Y negatif, ya, C negatif. Soal nomor 4, disajikan gambar grafik fungsi kuadrat melalui titik negatif 1,0, 3,0, dan 1,4. Ditanyakan rumus fungsinya. Ada 3 cara menentukan rumus fungsi kuadrat berdasarkan titik-titik yang dilalui grafiknya. Yang pertama, kalau grafiknya melalui 3 titik sembarang, rumus fungsinya dicari dengan membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Cara yang kedua, melalui 3 titik, 2 diantaranya adalah titik potong dengan sumbu X, X1,0 dan X2,0. Rumus fungsinya Y sama dengan A kali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. A dicari dengan substitusi titik yang ketiga. Cara yang ketiga, diketahui melalui 2 titik, salah satunya adalah titik ekstrim, XP, YP. Rumus fungsinya Y sama dengan A X dikurangi XP pangkat 2 tambah YP. Nilai A dicari dengan substitusi titik yang kedua. Untuk fungsi dengan grafik seperti ini, ya, melalui 3 titik, titik ekstrim diketahui, titik potong dengan sumbu X juga diketahui. Jadi, ketiga cara ini bisa dipakai. Kita pakai cara yang ketiga, titik ekstrim 1,4, XP sama dengan 1, YP sama dengan 4, ya, Y sama dengan A X dikurangi 1 pangkat 2 tambah 4. Untuk mendapatkan nilai A, ada 2 pilihan, negatif 1 atau negatif 1,0 atau 3,0. Kita pakai 3,0, substitusi X dengan 3 dan Y dengan 0, diperoleh A sama dengan negatif 1. Jadi, fungsinya Y sama dengan negatif X kuadrat tambah
2x tambah 3. Soal nomor 5. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c bernilai negatif 6 untuk x sama dengan 1 atau f1 sama dengan negatif 6, f0 sama dengan negatif 5, dan f negatif 1 sama dengan negatif 8. Ditanyakan nilai f untuk x sama dengan 5. Kita cari rumus fungsi f berdasarkan titik-titik yang dilalui grafiknya. Grafik fungsi f melalui 3 titik, negatif 1, negatif 6, 0, negatif 5, dan negatif 1, negatif 8. Substitusi titik 1, negatif 6, ya, substitusi x dengan 1 dan y dengan negatif 6, diperoleh persamaan negatif 6 sama dengan a tambah b tambah c. Titik 0, negatif 5, c sama dengan negatif 5. Negatif 1, negatif 8, negatif 8 sama dengan a dikurangi b tambah c. Pada persamaan yang pertama, c diganti dengan negatif 5, diperoleh a tambah b sama dengan negatif 1. Pada persamaan ketiga, c diganti dengan negatif 5, a dikurangi b sama dengan negatif 3. Sistem persamaan linear dua variabel. A sama dengan negatif 2, b sama dengan 1. Ya, jadi fx sama dengan negatif 2x kuadrat tambah x dikurangi 5. Nilai fungsi untuk x sama dengan 5, f5 sama dengan negatif 50 tambah 5 dikurangi 5 sama dengan negatif 50. Soal nomor 6. Suatu fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum negatif 2 untuk x sama dengan 3. Dan untuk x sama dengan 0, nilai fungsi 16. Grafiknya memotong sumbu x di titik A dan B. Ditanyakan jarak antara titik A dengan titik B. Kira-kira seperti ini grafiknya. Ya, bernilai minimum negatif 2 untuk x sama dengan 3. Dan grafiknya melalui titik 0,16 memotong sumbu x di titik A dan B. Kita cari dulu rumus fungsinya. Substitusi xp dengan 3 dan yp dengan negatif 2. Ya, y sama dengan a x dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 2. Grafiknya melalui titik 0,16. Substitusi x dengan 0 dan y sama dengan 16 untuk mendapatkan nilai A. A sama dengan 2. Ya, jadi fungsinya y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 12x tambah 16. Diperpotongkan dengan sumbu x, diperoleh persamaan kuadrat, disederhanakan. Akar dari persamaan kuadrat ini adalah absis titik A dan
titik B. Jarak titik B dengan titik A adalah selisih X1 dengan X2. Kita gunakan rumus selisih akar-akar persamaan kuadrat. Akar D per A. A sama dengan 1. B kuadrat dikurangi 4AC. 36 dikurangi 32. Sama dengan 4. Jadi akar 4 sama dengan 2. Soal nomor 7. Nilai maksimum fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah 4x tambah a adalah 3. Ditanyakan persamaan sumbu simetrinya. Nilai maksimum sama dengan 3, ya, YP sama dengan 3. Nilai fungsi untuk X sama dengan XP sama dengan 3. XP sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif 4 per 2A sama dengan negatif 2 per A. Ya, XP sama dengan negatif 2 per A. Jadi, nilai fungsi untuk X sama dengan negatif 2 per A sama dengan 3. Substitusi X dengan negatif 2 per A pada fungsi, lalu disederhanakan, diperoleh persamaan kuadrat dalam A kuadrat dikurangi 3A dikurangi 4 sama dengan 0. Difaktorkan untuk mendapatkan nilai A sama dengan negatif 1 atau A sama dengan 4. Fungsi memiliki nilai maksimum, maka koefisien X kuadrat haruslah negatif. Ya, jadi A sama dengan negatif 1. Persamaan sumbu simetri X sama dengan XP sama dengan negatif 2 per negatif 1 sama dengan 2. Soal nomor 8. Grafik fungsi fx sama dengan A tambah 1 X kuadrat tambah 6X tambah A tambah 5 memiliki sumbu simetri X sama dengan 1. Ditanyakan nilai maksimumnya. Persamaan sumbu simetri parabola X sama dengan XP. XP sama dengan negatif B per 2A. Ya, jadi negatif 6 per 2 kali A tambah 1 sama dengan 1. Dari sini diperoleh A sama dengan negatif 4. Substitusi A dengan negatif 4 pada fungsi, ya, fx sama dengan negatif 3x kuadrat tambah 6x tambah 1. Nilai maksimum, ya, YP sama dengan F maksimum sama dengan nilai fungsi untuk X sama dengan XP. Untuk X sama dengan 1. Sama dengan negatif 3 tambah 6, 3 tambah 1 sama dengan 4.